أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bacakan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiyyan wa rasulah. Wallahi, demi Allah, kami bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya dan dengan kesadaran dari diri kami untuk memegang komitmen selepas kami menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi untuk 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti jejak pendahulu kami dari kalangan salafus saleh. 2. Tidak berhenti belajar dan memperdalam ilmu syariat sebagai bekal di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan khidmah kepada orang tua, agama, serta bangsa negara. 3. Membela dinul Islam dan mendakwahkannya serta menjaga kemuliaannya. 4. Menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah serta persaudaraan sesama kaum muslimin. 5. Menjaga dan memelihara keselamatan umat dalam rangka perwujudan Islam rahmatan lil alamin. 6. Menyambung silaturahmi kepada para pengasuh, guru-guru, teman sealma mater, serta saudara fillah kapanpun dan dimanapun.
Demikian ikrar ini kami ucapkan dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pengasuh pondok pesantren, para ustadz, para wali santri, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk dan hidayah kepada kami dalam melaksanakan ikrar ini. Wallahu ala ma naqulu wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala tullab al-khirrijin falyatafaddalu ila amakinihim. Kami persilahkan kepada para wisudawan untuk kembali ke tempat masing-masing. Wa nuhanni'uhum wa nubariku min a'maqi qulubina la'allakum takununa du'atan wa ulama nafi'in lil ummah al-islamiyah. Demikian prosesi wisuda yang telah kita saksikan bersama. Kami ucapkan selamat kepada para wisudawan. Semoga menjadi penguat langkah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin seluruhnya. Wa nastami'u al-an ila khutbati at-takharruj min mudiril ma'had Al-Ustadz Sanif Ali Syahbana. Selanjutnya, khutbah takharruj dari mudir Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Al-Ustadz Sanif Ali Syahbana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulikal karim Muhammadin ibni Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Samahatul walid Syekh Abu Bakar Ba'asyir, Samahatul walid Al-Ustadz Farid Ahmad Oqbah, yang kami hormati dan kami muliakan, jajaran dari Forkompinda atau yang mewakili dari pihak kepolisian Kabupaten Karanganyar, yang mewakili Bapak Kapolres, juga yang mewakili Bapak Dandim atau Danramil, juga Forkompinca atau yang mewakili Bapak Kepala Desa Harjosari Karangpandan, pimpinan-pimpinan pesantren yang hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati dan kami muliakan, serta para masyayikh sekalian, Samahatu Syekh Abdul Karim hafidhakumullah wa ra'akum, para wali dari Ananda
ananda kita tercinta, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta hadirin semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita semua bersyukur dan bergembira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan begitu banyak rahmat kepada kita, dan kemurahannya terkhusus kepada kita di negeri Indonesia tercinta ini. Nampak dari apa yang kita lihat bersama pagi hari ini, kita menyaksikan wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang bersinar dengan cahaya Al-Quran, wajah-wajah yang dipenuhi dengan letih serta usaha mereka di dalam menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, memperdalamnya, dan berusaha untuk mengamalkannya di keseharian mereka. Dan usaha itu alhamdulillah berbuah dengan sangat manis, terkhusus satu fase proses pendidikan bagi mereka di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, 5 sampai 6 tahun mereka lewati. Dan atas izin Allah serta taufiknya, alhamdulillah paripurna apa yang menjadi proses pembelajaran mereka di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi tercinta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami rahmati, yang kami hormati dan kami muliakan, mereka para santri yang kita wisuda dan sama-sama kita saksikan, pada hakikatnya mereka sedang melalui tahapan yang paling awal dari proses panjang pembelajaran mereka. Karena kami senantiasa memberi motivasi bahwa proses pendidikan mereka belum tuntas hanya sampai di sini, melainkan ada begitu panjang jalan yang akan mereka lewati sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Dan tentunya fase awal yang sudah mereka lewati ini semoga menjadi satu pondasi yang kuat untuk mereka membangun keilmuan yang lebih tinggi lagi, dan menjadi modal bagi mereka untuk berkhidmah kepada agamanya, orang tuanya, dan juga kepada bangsa negaranya. Para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, yang kami wisuda pada kesempatan kali ini pada hakikatnya adalah 3 angkatan yang kami jadikan menjadi satu prosesi wisuda, dikarenakan ada beberapa halangan dan kendala untuk kami melaksanakannya di 2 kesempatan sebelumnya. Kita sama-sama tahu hampir 1 tahun musibah melanda bangsa kita atau seluruh umat manusia, yaitu pandemi COVID, sehingga tahun kemarin kami pun gagal untuk melaksanakan prosesi wisuda. Pada kesempatan tahun kemarin, dikarenakan mengingat kondisi pandemi yang di waktu itu sedang dalam kondisi sangat memprihatinkan, maka pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan asyukur wa takdir, rasa terima kasih dan juga penghormatan sebesar-besarnya. Tentunya yang pertama, syukur itu kami panjatkan kepada Allah, karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mewakili jajaran pengasuh dan juga asatidzah yang ada di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi dimudahkan untuk bisa membersamai pendidikan santri selama 5 atau 6 tahun mereka berada di pesantren. Semoga upaya yang selama ini kami jalankan berbuah pahala yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, kami mengucapkan juga rasa terima kasih kami kepada Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi yang selama ini senantiasa mendukung, menyokong dan mensupport semua program yang kami jalankan dan kami rencanakan. Tentunya bukan hal yang mudah untuk membersamai proses pendidikan, mempersiapkan sarana prasarana dan hal-hal yang dibutuhkan, terutama untuk kami berkhidmah kepada para thalabatul ilm, para santri. Maka semoga apa yang menjadi usaha dari seluruh struktural yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi berbuah kebaikan dan menjadi tabungan amal soleh bagi mereka di akhirat kelak. Kemudian rasa terima kasih pula kami sampaikan kepada jajaran pemerintahan, terkhusus yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, dari Bapak Bupati hingga Bapak Camat sampai kepada Bapak Kepala Desa yang senantiasa mensupport program-program pendidikan yang kami jalankan di Pondok Pesantren Salman Al Farisi ini. Semoga upaya dari bapak-bapak semua juga senantiasa berbuah kebaikan bagi bapak-bapak semua selama menjalani masa jabatannya di dunia dan juga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian rasa terima kasih dan juga syukur kami tujukan kepada para wali, para aba dan ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa membersamai ananda tercinta, memberikan support, memotivasi, kemudian memberikan semangat ketika mereka dalam kondisi terpuruk, hingga alhamdulillah mereka bisa menuntaskan proses pendidikan di pondok pesantren tercinta ini. Kita sama-sama tahu tidak semua santri mondok di pesantren itu sukses dan lulus. Banyak juga yang kadang putus di tengah jalan. Maka Masya Allah, santri yang sampai kepada paripurnanya menjalani proses pendidikan tidak lain tidak bukan karena berkat daripada jasa besar dari kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya kami ingin memberikan dan menyampaikan pesan-pesan. Pertama, kami tujukan kepada segenap santri yang kami wisuda di kesempatan kali ini. Dari santri angkatan kedua, ketiga, hingga angkatan keempat, yang total jumlah mereka 33. Ada dari mereka yang menjalani proses pendidikan 5 tahun, ada juga yang 6 tahun. Pesan pertama kami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya ilmu adalah amanah. Amanah untuk senantiasa dijaga, amanah untuk senantiasa ditambah dan dikembangkan, amanah untuk senantiasa diamalkan, amanah untuk senantiasa didakwahkan, dan amanah untuk senantiasa diperjuangkan hingga akhir hayat kalian dan kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ingatlah bahwa ilmu itu bisa menjadi hujjah bagi kalian yang akan membantu kalian di proses hisab menghadap Allah, atau ilmu tersebut akan menjadi hujjah atas kalian yang akan memberatkan prosesi hisab nanti ketika kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah ilmu yang kalian dapatkan ini wasilah untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan agamanya, berkhidmah kepada kedua orang tua, berkhidmah kepada para masyayikh, para asatidzah dan guru-guru yang telah mengajarkan kepada kalian, dan berkhidmah kepada masyarakat luas, termasuk juga kepada bangsa negara yang kita cintai ini. Kemudian kami juga berpesan kepada para wali, para aba dan ummahat, bahwa
selama 5 tahun hingga 6 tahun ketika kami diberi amanah untuk membimbing mereka, untuk mendidik mereka, membersamai mereka, dan sungguh anak-anak ini sudah kami anggap seperti putra kami sendiri, yang insya Allah kami juga berharap mereka memberikan kebaikan, doa-doa, dan juga khidmah mereka hingga manfaat yang akan kami petik nanti di akhirat. Maka kami pasrahkan kembali dan kami serahkan ananda-ananda tercinta ini kepada para wali, para bapak, para ibu, aba dan ummahat yang hadir pada kesempatan kali ini. Sungguh banyak kesalahan selama kami mendidik mereka, banyak kurang, banyak khilaf, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi kami berharap semoga kesalahan-kesalahan kami ini dimaafkan, dan semoga terjalin ukhuwah dan kekeluargaan yang langgeng hingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami juga berpesan bahwa ananda-ananda ini dengan segala yang mereka miliki dan segala kekurangan yang ada pada diri mereka, tapi kami optimis mereka memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang insya Allah akan menjadi kebanggaan bagi para aba dan ummahat sekalian. Maka jangan kecilkan, jangan anggap remeh potensi-potensi tersebut, tapi hendaknya mari sama-sama kita besarkan, kita kembangkan hingga nanti mereka mencapai kesuksesan dunia dan di akhirat. Dan kami berpesan kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus yang hadir di sini, termasuk di dalamnya para pemangku kebijakan di pemerintahan, bahwa anak-anak kami ini semuanya adalah anak-anak kita juga, anak bangsa negara kita, yang kami yakin bahwa mereka ingin juga berkhidmah kepada bangsa negaranya dengan cara yang terbaik. Maka kami berharap untuk senantiasa mereka didukung, senantiasa mereka disokong, apalagi ketika mereka ini ingin memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai al-haq, yang insya Allah itu bentuk dari tanggung jawab mereka mengamalkan ilmu mereka. Dan kami juga pasrahkan para santri dan ananda kami tercinta ini untuk mereka nanti berbakti kepada masyarakat luas di bidang apapun, formal ataupun non formal, baik itu kepada person khusus atau juga kepada masyarakat secara umum. Insya Allah ketika para hufadz yang kami wisuda dan kami luluskan ini bisa didukung dan diberikan tempat sebagaimana mestinya, kami yakin akan muncul dan akan terkucurkan barokah sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada negeri tercinta ini. Satu hadis yang tadi sempat dinukil oleh Ustadz Abdurrahim hafizahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kitab ini satu kaum. Seandainya masyarakat dan negeri kita ingin dimuliakan oleh Allah, mari kembali kepada Al-Quran. Dan salah satu bentuk menghormati Al-Quran dan memuliakannya adalah dengan menghormati dan memuliakan para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Insya Allah akan turun barakah dan rahmat kepada kita semua. Terakhir, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga anak-anak kami dimanapun mereka berada, memberikan kemudahan dari semua langkah gerak mereka, dimudahkan juga untuk menggapai cita-cita mereka, dan insya Allah kita akan semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama di surganya kelak.
Allahumma amin. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu khairan ala ustadzina al-ustadz Sanif ala khutbatihi la'allaha takunu zadan lil khirrijin fi mustaqbalihim. Demikian pesan-pesan yang beliau sampaikan, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bisa menjadi bekal bagi para wisudawan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Wal an sanati ila barnamijina at-tali i'ta'ul hadaya lil khirrijin al-mutamayyizin ala awliya'i tullab al-madhkur asma'uhum falyataqaddam ila al-manassah. Acara selanjutnya yaitu pemberian hadiah kepada para wisudawan terbaik. Kepada wali dari para wisudawan yang kami sebutkan namanya, dipersilahkan untuk maju ke atas panggung. Santri yang pertama, Ananda Haidar Khattab, putra Bapak Ammar Utsman, asal Pemalang. Kepada walinya bisa maju ke atas panggung. Selanjutnya, Ananda Luqmanul Hakim, putra Bapak Zainal Muttaqin, asal Tasikmalaya. Selanjutnya, Ananda Zahid Aufaki, putra Bapak Budi Purwanto, asal Kendal. Selanjutnya, Ananda Abdullah Ghifar, putra Bapak Marlambang, asal Sukoharjo. Selanjutnya, Ananda Muhammad Baraja, putra Bapak Hamid Baraja, asal Surabaya. Dan yang terakhir, Ananda Faza Sabilil Muttaqin, putra Bapak Thayyib Ansari, asal Lamongan. Ala ustadina al-ustad Yahya Abdurrahman falyuqaddim al-hadaya ila awliya'it tullab. Kepada beliau, Al-Ustadz Yahya Abdurrahman, kami mohon untuk menyerahkan hadiah kepada wali dari para wisudawan terpilih.
wa nasmahu lil awliya bi an ya'udu ila amakinihim. Demikian pemberian hadiah kepada beberapa wisudawan terbaik. Kepada para wali kami persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Thumma na'ti ila barnamijina at-tali wa huwa al-'ard min ba'di tullab Ma'had Salman al-Farisi. Memasuki acara selanjutnya yaitu penampilan nasyid dari santri-santri Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Kepada grup nasyid, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي ولاكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم لو قطع كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحاد ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم
من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم أنتم فتنتي في الهوى ومرادي مرضاي سوى كلما يرضاكم كلما رجعت إليكم نهوا من أسلاك أوقاتي أواك إذ أكاد أن أهلك من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan ala ikhwanina wa alaihim falyaudu ila amakinihim. Demikian penampilan nasyid dari santri-santri Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wal an sanati ila barnamijina at-tali wa huwa al-mau'idah wa yaliha ad-du'a. Ala ustadzina al-ustadz Farid Ahmad Uqbah falyatafaddal mashkura. Memasuki acara selanjutnya yaitu tausiah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Sekaligus kami mohon untuk memimpin doa bersama. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang ini kita mengikuti prosesi wisuda dari awal sampai di penghujung ini. Kemudian kita sampaikan terima kasih jazakumullah khair kepada para ulama yang hadir, terutama Syekhuna Ustaz Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah, para tokoh, para pejabat, para aparat, hadirin hadirat, terutama wali santri dan wisudawan yang mereka ini sedang kita adakan acara untuk mereka sebenarnya. Jadi hari ini mereka ini seperti pengantin. Barakallahu fikum. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Mudir Ma'ad tadi kayaknya diborong semua. Saya mikir mau ngomong apa nih, habis semua. Tapi saya berikan motivasi buat para wisudawan dan para dai kita semuanya. Karena setiap muslim itu dai. Apakah dia pejabat, apakah dia aparat, apakah dia orang biasa, selama dia menjadi muslim, maka dia mempunyai
tugas untuk membawa misi Islam kepada orang lain, kepada pihak lain. Paling tidak minimal mencontohkan bagaimana itu akhlak Islam. Saya akan membacakan 2 ayat saja sebagai panduan pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Ahzab ayat 45-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami utus engkau sebagai saksi, membawa kabar gembira dan memperingatkan kepada mereka, dan kemudian menjadi pendai, penyeru kepada kebenaran, menuju kepada Allah, dan sekaligus menjadi lampu penerang. Barakallahu saya sekalian, inilah 5 misi utama Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia. Yang paling menarik adalah Allah menggunakan ya ayuhan nabi. Tidak disebutkan ya Muhammad. Itu menunjukkan penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran tidak ditemukan ayat yang Allah perintahkan Nabi Muhammad dengan menyebutkan namanya langsung. Kalau Nabi-Nabi lain ada. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Zakaria, ya Isa. Allah perintahkan kepada mereka langsung disebutkan namanya. Ya Nuh, ihbid bisalam. Ya Zakaria, khudhil kitaba biquwwah. Perintah kepada para nabi itu langsung sebutkan namanya. Kecuali Nabi Muhammad SAW tidak pernah perintah itu disebutkan namanya, tetapi yang disebutkan adalah apa? Sifat yang melekat padanya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Dan itu merupakan penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu siapa yang menyebutkan nama Nabi Muhammad tanpa dia berselawat kepadanya, orang itu kurang ajar. Dan itu yang disebutkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nabi saat menaiki tangga itu ada 3 undakan. Ketika naik tangga pertama Rasulullah bilang amin. Naik undakan ketiga Nabi bilang amin. Ketika naik ketiga Nabi bilang amin. Para sahabat melihat kok nggak ada apa-apa nyebut amin. Ada apa? Maka Rasulullah mengatakan, barusan Jibril datang kepadaku di saat aku menaiki tangga itu. Yang pertama Jibril mengatakan syaqiyun abdun adraka Ramadan wan salakha minhu walam yughfar lahu faqultu amin. Celaka seorang hamba apabila masuk Ramadan sampai selesai Ramadan tapi tidak terampunkan dosa-dosanya. Hamba yang rugi ini. Insyaallah sebentar lagi di depan kita akan masuk Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita ketemu dengan Ramadan. Karena itu bulan pengampunan. Surga dibuka, neraka ditutup. Barakallahu saya sekalian. Yang kedua, mengapa Nabi bilang amin? Malaikat mengatakan syaqiyun abdun adraka walidayhi au ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah faqultu amin. Celaka seorang hamba yang berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah seorang dari kedua orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka hamba seperti ini. Rasulullah mengatakan amin. Nah, yang ketiga ini yang sedang kita bahas. Syaqiyun abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik faqultu amin. Celaka seorang hamba bila disebutkan namamu wahai Muhammad SAW tapi dia diam tidak berselawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Celaka hamba seperti itu. Kalau saya baru mengatakan kurang ajar, itu dibawa daripada kata-kata celaka. Jangan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak menghargai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan untuk berselawat. Karena itu barakallahu Allah menyebutkan dalam ayat yang tadi saya sebutkan surat Al-Ahzab ayat 45 dimulai dengan ya ayyuhan nabi. Terus untuk apa? Nabi diperintahkan untuk apa? Inna arsalnaka syahida. Ini yang harus dilanjutkan oleh para wisudawan yang sudah hafal Quran ini. Sebenarnya mereka lebih beruntung dari saya. Saya waktu ingin masuk pesantren tidak tercapai keinginan saya karena mikir biaya. Waktu itu nggak ada biaya, buat makan saja susah, apalagi buat bayar pesantren. Makanya saya belajar sama ustadz pesantren. Jadi kalau nggak di pesantrennya, kita belajar sama ustadz pesantren. Cuman waktu itu nggak ada yang mengarahkan saya untuk ngapalin Quran. Yang saya hafalkan kamus bahasa Arab. Dimanapun nggak ada orang ngapalin kamus bahasa Arab. Saya ngapalin kamus bahasa Arab. Ya, padahal itu cara yang salah. Karena nggak ada yang mengarahkan. Begitu semangat ingin bisa bahasa Arab, tetapi tidak ada yang mengarahkan. Bukan ngapalin Quran, tapi ngapalin kamus bahasa Arab. Coba antum cari, ada nggak? Ya, ahli bahasa Arab yang hafal kamus, ada nggak coba? Nggak ketemu. Saya hafal, tapi nggak usah diuji lah di sini. Jadi saudara sekalian, itu kenapa kurangnya bimbingan? Ya, tapi alhamdulillah ujungnya saya bikin pesantren juga. Meskipun saya tidak lulusan pesantren, saya bikin pesantren juga. Jadi saya masuk pesantren cuma seminggu saja, kabur. Masuk kantor. Tapi kemudian kabur kenapa? Mikir nanti biayanya dari mana. Makanya saya perhatikan betul. Banyak pasti orang-orang seperti saya ini. Ingin sekolah tapi tidak punya biaya. Makanya pesantren-pesantren yang menggratiskan, yang memberikan kesempatan untuk anak-anak yang mampu tapi tidak mampu biaya, berikan kesempatan mereka itu. Barakallahu sekalian. Nabi mengatakan, "Nahnu ma'asyarul anbiya la nuwarrith ma taraknahu shadaqah, walakin warathna al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir." Kami para nabi tidak mewariskan harta. Coba antum melihat orang-orang di sekitar kita itu. Apa yang mereka siapkan untuk anak-anaknya? Apa? Harta. Dan tidak jarang ketika orang tuanya meninggalkan harta, mereka berebut, mereka berantem, bahkan mereka ke pengadilan saling menuntut. Tidak sedikit yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak dibekali agama yang cukup. Dan jangan kita seperti mereka. Doa-doa orang tua kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa orang tua itu kan. Ya Allah, karuniakan dari istri-istriku ini keturunan yang menyejukkan mata. Kapan kalau menyejukkan mata? Kalau hafal Quran. Berapa banyak orang tua yang menyesal ketika mereka menyekolahkan anaknya di luar negeri, tetapi kemudian anak itu tidak berbakti sama orang tuanya. Saya punya bukti. Seorang dokter yang karangannya banyak. Punya harapan, punya obsesi, 3 anaknya sekolah. Ke Amerika, Eropa, atau ke Australia. Ke negeri-negeri barat. Dan mereka berangkat semua. Disekolahkan di sana. Tapi pada saat ibunya sakit, suaminya ini, bapaknya mereka ini telepon, "Nak pulang, ibumu kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan." Dia panggil-panggil anaknya. Dari 3 anak itu pun 1 pun tidak ada mau pulang. Alasan sekolah, alasan ujian, alasan sudah kerja. Sampai ibunya meninggal, tidak ketemu sama anak-anak itu. Dan bapak ini seorang dokter, karangannya banyak, menyesal atas keputusan yang sedang terjadi dengan dia, sehingga kemudian dia jual semua asetnya, dia masuk ke pesantren. Jangan-jangan orang itu masuk dia Salman Al-Farisi.
Tapi penyesalan sudah nggak ada gunanya. Meskipun dia bisa perbaiki, tapi anak-anak itu sudah menjadi loss, hilang. Betapa beruntungnya orang tua yang punya anak-anak hafal Quran. Karena itu baik para pejabat, aparat kita semua itu usahakan ada di antara anak kita yang hafal Quran. Karena anak itulah yang akan apa? Menjadi cahaya buat rumah kita. Bahkan nanti akan memberikan apa? Mahkota buat orang tuanya di surga. Luar biasa itu. Itulah yang menjadikan mata itu merasa tenteram melihat anak itu. Kapan? Ketika mereka jadi imam. Ya, Bapak Ibu, ketika anaknya jadi imam, coba seladah di belakang. Saya yakin Bapak Ibu pertama kali akan meneteskan air mata. Akan terharu, anakku jadi imam sekarang. Dan orang yang diimami semua itu, pahalanya ngalir kepada sang imam. Dan imam itu anaknya siapa? Anaknya Bapak Ibu. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, kami akan sertakan keturunannya menyertainya. Subhanallah. Karena mereka didikan Bapak Ibu, mengarahkan ke mereka, insya Allah pahalanya ngalir ke Bapak Ibu. Luar biasa. Karena itu rugilah mereka yang telah salah jalan, ya, menjadikan anak-anaknya hanya untuk mengejar dunia dan dunia. Dan ujungnya yang ada adalah penderitaan sekalian. Sebelum itu terjadi, ayo kita sadar. Nabi tidak mewariskan harta, kata Nabi. Kami tidak mewariskan harta. Yang kami tinggalkan semua sedekah. Maka Nabi tidak mewariskan harta untuk anaknya, untuk istri-istrinya enggak ada, semua disedekah. Tapi yang kami wariskan apa? Ilmu. Dan siapa yang mengambil ilmu itu, dialah orang yang beruntung. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Bila seseorang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka orang itu akan dimudahkan untuk tafaqquh fid-din. Tafaqquh fid-din itu bukan cuma ngapalin, ya, bukan apa, cuma ingat-ingat hadis, Quran, ya, lebih daripada itu. Tetapi apa? Mempraktekkan juga. Seperti tadi nasihat mudir ma'had. Ya, hafalkan, kalau Ibnu Qayyim malah menyebutkan 5. Hafalkan untuk senantiasa dibaca. Tadaburi itu Al-Quran. Yang ketiga, amalkan itu Al-Quran. Yang keempat, ajarkan itu Al-Quran. Dan yang kelima, berhukumlah dengan Al-Quran. Ya, ikhwan barakallahu. Makanya Nabi SAW ditugasi oleh Allah pertama apa? Syahidan. Apa itu syahidan? Saya coba cek kepada para dai dan para ustaz. Sebelum Anda berdakwah di masyarakat Anda, apa yang Anda lakukan? Jangan langsung buka pesantren. Jangan langsung kemudian ngajar sono ngajar sini. Itu tidak sesuai dengan ajaran Allah SWT. Karena Allah mengajarkan Muhammad syahidan, saksikan. Artinya kamu lihat. Mana yang benar, teruskan. Mana yang enggak benar, luruskan. Artinya pakai data. Adakah sekarang orang-orang yang punya kesadaran ketika berdakwah itu berdasarkan data? Saya kasih contoh. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah, masyarakatnya jahiliyah. Tetapi Nabi punya data 2. Nabi punya data. Apa datanya itu? Itu disampaikan oleh para ulama. Ada 60 perilaku baik di masyarakat. Teruskan. 60 perilaku baik di masyarakat diteruskan sama Nabi. Tapi ada 128 perilaku menyimpang di tengah masyarakat itu. Apa yang harus dilakukan? Luruskan. Artinya bergerak dengan data. Antum para pemuda, calon kader-kader, dai dan ulama ke depan, maka ikuti pola yang Allah ajarkan ini. Berbasis data. Kelemahan umat Islam kurang di data. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau umat ini mau kuat, harus ada 4 unsur yang bergerak. Unsur yang pertama, para ulama ini. Ya, didik umat, arahkan umat. Ya, pinterkan ini generasi ini. Kemudian yang kedua, dukungan penguasa. Jangan lupa itu, penting itu. Ya, dukungan penguasa.
Yang ketiga, logistik dari pengusaha supaya lancar. Dan yang keempat, yang juga tidak kalah pentingnya, doa fuqara dan masakin. Ya, jangan lupa itu fuqara masakin kita banyak sekali. Apalagi dengan keadaan pandemi ini, banyak yang kaya pun bangkrut. Yang harus kita perhatikan dan kita bantu mereka. Bahkan saya menyuarakan di banyak tempat. Yang pengurus-pengurus masjid, ayo turun, bikin warung gratis buat masyarakat itu. Coba antum bisa bayangkan, kalau setiap masjid itu membuka gerai warung gratis untuk mereka yang tidak mampu. Paling tidak seminggu sekali lah. Ya, kalau nggak bisa setiap hari seminggu sekali lah gratis. Betapa senangnya mereka. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan ke depan di situ ada warung gratis atas nama Ma'had Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Sehingga orang-orang miskin itu mendapat perhatian dan doa-doa mereka yang kita harapkan. Jangan lupa itu. Makanya Nabi itu senantiasa bersama dengan orang miskin. Nabi itu berdoa kepada Allah untuk senantiasa bersama orang miskin. Ya. Dan penduduk surga itu paling banyak siapa? Orang miskin. Saya mengarahkan kepada orang miskin sambil membagi sembako. Saya ceritakan ini. Nabi itu senantiasa menyertai orang miskin. Ya, dan penduduk surga paling banyak orang miskin. Saya tanya sama jamaah yang miskin-miskin itu, mau kaya atau miskin? Jawabannya apa? Kaya, rupanya capek dia miskin. Jadi saudara sekalian, nah kalau mau mengangkat orang miskin jadi kaya supaya jadi muzaki, maka harus dikasih apa? Dikasih kail. Kail itu apa? Ilmu. Bikin training-training buat mereka. Ya, ajarkan mereka, magangkan mereka. Supaya kita mengangkat apa? Dan ini semua misi siapa? Misi siapa ini? Ini misi negara. NKRI kita ini, misi negara kita itu ada 4. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan negara. Tapi kita sebagai rakyatnya, kemudian turun tangan membantu negara ini. Apa misi negara 4? Yang pertama adalah mencerdaskan bangsa. Lewat apa kita mencerdaskan bangsa? Cuma lewat ceramah? Enggak bisa, Pak. Lewat pendidikan ini paling penting. Ya, mencerdaskan bangsa lewat pendidikan, pelatihan, lewat apa? Penyadaran-penyadaran dan seterusnya. Yang kedua, mensejahterakan rakyat. Itu misi negara. Makanya kita pun harus turun. Bagaimana kita hilangkan kemiskinan itu? Saya langsung bicara sama Pak Jokowi di istana. Dan beliau dengarkan, beliau catat. Saya sampaikan 5 hal. Saya sampaikan sama Pak Jokowi. Ya, Bapak sendiri juga mengatakan, masalah terbesar bangsa kita apa? Kesenjangan. Kalau ada 100 orang kaya, Pak, 1 yang muslim, 99 non-muslim. Kalau ada 100 orang miskin, 1 yang muslim. 1 yang non-muslim, 99 yang muslim. Coba itu. Makanya saya bilang, Pak, bikin pasar-pasar syariah. Kalau mal-mal itu milik konglomerat, Pak, milik perorangan. Bikin pasar-pasar syariah. Kan wakil Bapak ulama. Senyum beliau. Iya Pak Kiai, iya Pak. Dia catat tuh. Ya. Kita membantulah pemerintah ini, negara ini supaya mencapai pada porsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Barakallahu. Ini misi kedua, misi besar negara kita. Yang ketiga, misi besar negara kita adalah melindungi tumpah darah. Ini misi keamanan, misi pertahanan untuk melindungi tumpah darah ini. Tidak boleh ada orang disakiti, tidak boleh ada orang dirampok, tidak boleh ada orang dibunuh. Tapi kenapa kok ada 6 orang dibunuh tanpa jelas kenapa dibunuh itu? Ramai ini sekarang. Ya, harusnya pihak keamanan itu melindungi rakyatnya. Tapi ada yang salah itu. Mungkin perintahnya salah, mungkin apalah nggak tahu saya. Nanti pengadilan yang membongkar. Karena masih dalam proses. Jadi kita saksikan. Jadi rakyat Indonesia ini harus dilindungi, Pak.
termasuk dilindungi dari pemurtadan, dilindungi dari aliran sesat, dilindungi dari narkoba dan semua yang dapat menghancurkan bangsa ini. Dan itu adalah misi besar yang nggak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja. Makanya kita turun tangan, membantu. Dan yang keempat, berpolitik bebas aktif demi kepentingan nasional. 4 misi besar negara. Dan sebenarnya yang paling setia siapa? Melaksanakan 4 ini yang paling setia siapa? Pesantren. Yang paling setia itu pesantren. Nggak perlu minta bantuan sama pemerintah. Ya kan? Nggak perlu dempeng-dempeng ngajukan proposal. Enggak. Ya, kita jalan semua. Luar biasa. Makanya pemerintah harus mendukung pekerjaan-pekerjaan seperti ini demi untuk kemajuan semua kita. Dan jangan lupa, masalah terbesar bangsa kita itu bukan dari bangsa kita, dari intervensi dari luar. Itu yang kemudian harus menjadi pikiran para tokoh kita di tingkat nasional. Kembali kepada firman Allah kepada Muhammad, apa? Syahidan. Cobalah data di daerah kalian berdakwah, di gedan kalian kemudian mengajar. Cobalah data itu. Mana yang benar teruskan, mana yang enggak benar luruskan. Nah, ini misi berikutnya. Mubasysyirah. Ya, syahidan wa mubasysyirah, memberikan kabar gembira bahwa orang itu supaya sukses dunianya. Islam bukan cuma mensukseskan dunia, Pak, tetapi bagaimana selamat akhiratnya. Makanya kata Nabi, manusia ini ada 4 saja. Ya, silakan Anda memilih yang mana. Yang pertama, ini hadis sahih dari Ibnu Hibban. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama sehingga selamat akhiratnya, tapi juga dikasih ilmu dunia sehingga sukses dunia. Yang kedua, seorang yang dikasih ilmu agama tapi tidak dikasih ilmu dunia. Sukses akhiratnya, dunianya pas-pasan. Mungkin serba kurang karena dia nggak menguasai ilmu dunia. Yang ketiga, seorang yang dikasih oleh Allah ilmu dunia luar biasa, dia kuasai dunia, tapi tidak dikasih ilmu agama. Sayangnya kebanyakan orang kaya jenis yang ketiga ini. Kalau tidak sadar mereka, celaka tuh akhiratnya. Karena orientasinya cuman duniawi. Dan yang keempat lebih parah lagi, wala ilmu agama, wala ilmu dunia. Terus bilangnya apa? Biar miskin asal sombong. Auzubillah. Prinsip apa ini? Rusak. Muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dari mana, Bang? Ngarang aja itu, mimpi itu. Makanya manjada, sungguh-sungguhlah hadapi dunia ini dengan 2 ilmu. Ilmu agama dan ilmu dunia supaya sukses dua-duanya. Kira-kira kalian milih yang mana dari 4 itu? Yang terakhir, kedua, 3, yang milih yang mana? Hah? Yang mana? Pertama. Udah, berarti saya udah berhasil ceramah. Karena urusannya ini cuma itu sudah. Bagaimana mereka ini sukses dunianya dan sukses apa? Akhirnya. Dan bawa itu umat ke arah sana. Ya, bawa mereka kepada mubasysyirah ini. Sukses dunia, sukses akhirat. Nah, yang ketiga, wa nadhira, peringatkan. Jangan sampai melanggar Allah. Jangan sampai menyalahi ajaran Allah. Kamu akan hancur. Sehebat apapun. Fir'aun itu sih kurang apa, Pak? Ya, kekayaannya, pasukannya, saya udah cek itu langsung dari Mesir sana, saya telusuri dari Aswan sana, ujungnya Mesir sampai ke Kairo. Sampai sekarang para insinyur itu bingung, Pak. Bagaimana piramida itu dibikin oleh Haman dan orang-orang pintar di masa Fir'aun. Dahsyat. Batu-batu dibikin sebegitu besar. Dari mana batu itu datangnya? Bagaimana cara membawanya? Bagaimana cara mengaturnya? Ilmuwan-ilmuwan sekarang bingung, Pak. Lihat itu. Silakan itu lihat piramida. Sangat dahsyat. Tetapi kemana mereka? Dihancurkan oleh Allah hanya dengan tongkat Nabi Musa. Jangan sombong. Kamu punya kekuasaan, kamu punya pasukan, kamu punya apa? La haula wala quwwata illa billah. Karena itu ajak manusia ini, ingatkan mereka kepada jalan yang benar dan jangan sampai terjerumus kepada jalan kehancuran, kegagalan dunia, kegagalan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang keempat, wada'iyan ilallah. Nah, ini
Pekerjaan yang nggak ada habis-habisnya. Terus berdakwah. Dan dakwah itu bukan cuma ceramah saja. Saya dikira dakwah itu cuma ceramah saja. Ya, dakwah itu banyak variasinya. Ya, selain ceramah juga pendidikan, juga pengarahan, juga apa? Kecontohan dan seterusnya. Dan dakwah yang terbaik adalah ketauladanan. Ya, dakwah terbaik adalah ketauladanan. Yang terakhir yang kelima, wasirajam munir, menjadi cahaya bagi masyarakat. Kata Ibnu Qayyim, orang ini masing-masing ini punya cahaya tergantung kualitas imannya. Ada 5 watt, 10 watt, 50 watt, bahkan ada yang kayak sukli yang menyinari apa? Kota. Luar biasa. Semakin kuat imannya, semakin tinggi hubungannya kepada Allah, semakin dia besar pengaruhnya di masyarakat. Menjadi apa? Pelita penerang bagi masyarakat. Luar biasa. Ya. Apakah jadi matahari ataukah jadi bulan? Ya, saya mengusulkan jadi matahari aja. Biar bulan diambil sama ibu-ibu. Ya. Meskipun sekarang ini bulan sudah dibikin oleh Cina. Ya, dan sekarang diikuti oleh Korea Selatan. Sebenarnya kita itu dengan Korea Selatan beda cuma 2 hari. Korea Selatan itu merdeka 15 Agustus 45. Kita 17 Agustus. Korea Selatan itu dijajah oleh Jepang puluhan tahun. Kita 2 tahun setengah mengke kita. Tapi lihat sekarang Korea Selatan kemajuannya. Ya, rata-rata kita punya Samsung. Ya, ini bikinan mana ini? Samsung ini. Bikinan mana ini? Korea Selatan. Dan sekarang ini pusat halal sedang digarap oleh Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan. Maka saya ingat Pak Jokowi. Pak Jokowi, kita ini mayoritas Muslim, harus mengembalikan pusat halal ada di Indonesia. Saya bilang gitu. Ya Pak Kiai, itu apa? Untuk mendorong supaya halal ini menjadi konsumsi umum dari masyarakat kita. Sekalian, saya bertanya, Korea Selatan itu maju dengan konsep apa? Kawan kami datang ke Korea Selatan meneliti, Pak. Meneliti. Konseptor Korea Selatan ketemu. Kemudian dia tanya macam-macam. Ternyata ditemukan konsep kemajuan Korea Selatan apa? Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Orang kafir ini, Pak. Ini orang kafir, Pak. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu enggak akan maju kalau kamu tidak berubah dalam diri. Subhanallah. Dari mereka, mulai dari desa-desa, berkembang sampai ke kota. Luar biasa, Pak. Ya, dan itu diambil dari ajaran Islam. Kok kita mau ngambil dari kapitalis? Kok kita mengambil dari sosialis? Ya, kita mayoritas umat ini. Ayo kembalikan kepada Islam yang luar biasa, di mana konsep Barat maupun Timur sudah kolap, Pak. Komunisme sudah hancur, kapitalisme sedang sekarat, dan mereka sekarang sedang melihat kepada Islam. 2050 Eropa akan menjadi negeri Muslim, Pak. Dan menurut Profesor Will Huffman, perkembangan Islam ke depan justru terjadi akan di Amerika. Luar biasa. Dan itu dengan apa? Nggak usah perang. Nggak usah pakai senjata. Pakai apa? Pakai dakwah. Kasih contoh. Jadilah kalian pelita. Semoga dengan demikian kita akan merubah keadaan dan kita akan majukan bangsa Indonesia sebagaimana harapan Pak Habibie di 2045 rahimahullah mengatakan Indonesia harus menjadi negara terbesar nomor 4 di dunia setelah Cina, Amerika, India, kemudian Indonesia. Kalau bisa lebih maju lagi. Nah, itu baru maju nih bangsa kan. Mudah-mudahan karena waktu sudah ada dibatasi karena bentar lagi zuhur. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya dan terutama kepada Mudir penanggung jawab Ma'had Salman Al-Farisi, Ustaz Rahim yang undang kami. Jazakumullah khair atas undangannya dan kita tutup dengan doa insyaallah sebagaimana harapan tadi panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'inana ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thanan 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabb'ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu ustadana al-ustad Farid Ahmad Uqbah khairan kathiran ala ma alqahu minal mawa'id la'allaha takunu nafi'atan lana wa nutabbiquha fi yaumiyatina. Hadirin dan hadirat, demikian rangkaian acara demi acara pada wisuda tahun ini telah kita lalui bersama. Dengan demikian, berakhirlah acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah selesai menjalani prosesi wisuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang mereka miliki bermanfaat bagi umat Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa qabla an nakhtatima baramijana naqulu lil hadirin wal hadirat jazakumullahu khairan ala hudurikum. Dan kami sampaikan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara wisuda pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan alhamdulillah karena nikmat yang Allah berikan, nikmat iman dan nikmat Islam. Marilah kita ucapkan alhamdulillah atas hidayah dan anugerahnya yang Allah berikan kepada kita. Tapi ucapan alhamdulillah tidak berarti apa-apa kalau sekedar ucapan di lisan jika kita